Assalamualaikum 9th grade students, back to Sultan Edu on English Learning with Miss Marlis. Today we are going to discuss chapter 2, second meeting atau pertemuan kedua dengan materi agreement and disagreement, pernyataan setuju dan tidak setuju. But before watching, don't forget to like, comment, subscribe, and share Sultan Edu channel edukatif, inspiratif, and inovatif. In this occasion, we are going to discuss about definition, pengertian, kinds or expression atau jenis ekspresi, dialogue and conversation, percakapan, exercise, latihan, and conclusion, yaitu kesimpulan. Agreement is an expression used to state our approval towards someone's idea or opinion or choice about something. Jadi pernyataan setuju ini kita mengekspresikan setuju kita terhadap ide atau pendapat seseorang atau pilihan tentang sesuatu. Actually, we have two kinds expressions of agreements. The first one is strong agreement. Is stated confidently, we assure what we approve. Jadi pernyataan yang kuat itu dinyatakan dengan rasa percaya diri dengan penuh yakin. Dan kita tentu yakin apa yang kita setujui. Nah, di sini ada some expressions and beside translate ada terjemahannya. For example, precisely, tepat. Exactly, you are right. Tepat, kamu benar. You are perfectly right. Kamu sungguh benar. Absolutely, he is right. Sepenuhnya, laki-laki itu benar. I'm with you. Saya setuju dengan kamu. No doubt about it. Tidak ada ragu tentang itu. I could agree with you more. Saya sangat setuju dengan kamu. That's the point. Itulah intinya. I feel the same way about. Saya sependapat dengan kamu. I really agree with you. Saya sangat setuju dengan kamu. I do agree with you. Saya sangat setuju dengan kamu. I totally agree with you. Saya sangat setuju dengan kamu. Jadi kesemuanya ini ketika kita setuju dengan sangat yakin. Second one is atau yang kedua, mild agreement is stated not really confidently, although it is still approved. Jadi kita menyatakan rasa setuju kita ini dengan tidak terlalu yakin, dengan tidak sepenuhnya yakin meskipun kita ada sedikit keyakinan. For example, I suppose so. Saya rasa begitu. I agree. Saya setuju. I agree with you. Saya setuju dengan kamu. Tell me about it. Beritahu aku tentang itu. You might be right. Kamu mungkin benar. I couldn't agree with you more. Saya tidak bisa setuju sekali dengan kamu. I'll say that. Saya akan mengatakan bahwa that's a good idea. Itu ide yang bagus. I think so. Saya pikir seperti itu. What a good idea. But sungguh ide yang bagus. Tapi okay, let's focus for a conversation strong agreement. Nah, ini ada contoh untuk pernyataan setuju yang kuat In my opinion, income taxes are too high. I do agree with you. Jadi respon atau strong agreement-nya sini adalah I do agree with you. Saya sangat setuju dengan kamu bahwa pendapatan pajak itu terlalu tinggi. Okay, second picture.
I think the movie is not appropriate for children. Absolutely, you are right. Jadi dia dengan yakin bahwa kamu tuh benar. Film itu tidak cocok untuk anak-anak. Nah, bagaimana ya dengan mild agreement ya? Okay, please be focused. Fishing is boring activity, isn't it? You might be right. Jadi dia menyatakan mungkin kamu benar ya, itu adalah mild agreement-nya bahwa memancing itu kegiatan yang membosankan. Mungkin di orang lain itu tidak membosankan. Itu baru kemungkinan. Second picture, from my point of view, living in the village is more peaceful than in the city. Mild agreement-nya, I suppose so ya. Saya rasa begitu, kata dia, bahwa tinggal di desa itu lebih damai atau senang dibanding di kota. Itu dia rasakan seperti itu. Bisa jadi orang lain tidak merasakan seperti itu. Well, student, go to disagreement expression. Disagreement is an expression used to state our dislike towards someone's idea or opinion or choice about something. Jadi kata dis itu artinya tidak. Jadi ketidaksetujuan itu terhadap apa ya? Kita tidak setuju terhadap ide atau pendapat seseorang atau pilihan terhadap sesuatu. The same disagreement also has two kinds of expressions. Nah, ternyata disagreement ini juga dua jenis ya. Yang pertama adalah strong disagreement is stated confidently, we really dislike, absolutely. Jadi kita benar-benar menyatakan tidak setuju itu dengan sepenuh hati atau yakin ya, bahwa kita itu dislike, benar-benar tidak yakin. Okay, there are some example for expressions. I would say the exact opposite. Saya akan mengatakan sebaliknya. That doesn't make sense. Itu tidak masuk akal. That's ridiculous. Itu konyol. That absurd. Itu tidak masuk akal. I think otherwise. Saya pikir sebaliknya. I'm sorry, that's impossible. Maaf, itu tidak mungkin. Absolutely, no way. Sepenuhnya tidak mungkin. No way, tidak mungkin. Of course not, tentu saja tidak. I think you are wrong. Saya pikir kamu salah. I totally disagree. Saya sangat tidak setuju. Jadi kalau kita benar tidak setuju, maka gunakanlah ekspresi yang di atas tadi. The second is mild disagreement. Is stated not really confidently for our dislike. Jadi kita menyatakan tidak setujunya itu tidak terlalu yakin ya bahwa kita itu menyatakannya tidak setuju, tapi secara halus. Okay, please pay attention for expression. I agree but not sure. Saya setuju tapi tidak yakin gitu. I agree but, saya setuju tapi, sorry, I don't agree with you. Maaf, saya tidak setuju dengan kamu. I know that but, saya tahu itu, tapi I'm not sure about it. Saya tidak yakin tentang itu. I don't think so. Saya pikir tidak begitu. I disagree. Sorry. Saya tidak setuju. Maaf. I'm sorry. I can't agree. Saya maaf ya. Saya tidak bisa setuju. I disagree at the moment. Saya tidak setuju kali ini. I don't mean to disagree. Saya tidak bermaksud untuk tidak setuju. I hate to disagree, but, saya benci untuk tidak setuju, tapi. Nah, jadi ada pernyataan bahwa kita itu menolak atau tidak setuju dengan pendapat seorang tersebut secara halus. Contohnya dengan kata but, atau nanti dengan agree-nya juga, dengan kata sorry, dengan kata I hate ya. Nah, bagaimana juga ya students untuk conversation strong disagreement? Please pay attention the pictures. Do you agree if we celebrate our child's birthday by buying an expensive things?
Nah, kamu setuju enggak, katanya dia, kalau kita akan berikan barang-barang yang mewah ya gitu pada saat ulang tahun anak kita, kata dia. Kemudian direspon, I'd say the exact opposite. Ya, saya akan mengatakan sebaliknya. Nah, itu bagian strong disagreement-nya, bahwa dia benar-benar menolak dengan yakin. Okay, second picture. Students must watch TV before going to school. Siswa-siswa katanya harus nonton TV dong sebelum pergi ke sekolah. Nah, yang mana strong disagreement-nya? That's ridiculous, katanya. They can do another useful activity. Itu konyol, kata dia. Mereka kan bisa melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat. Okay, go to mild disagreement conversations. As far as I'm concerned, we can get more English vocabulary by memorizing. Ya, yang tahu saya atau fokus saya, kata dia, kita bisa mendapatkan lebih ya kosakata bahasa Inggris itu melalui menghafal, kata kawannya. So, my disagreement-nya yang mana? Sorry, I don't agree with you because speaking is more effective ya. Maaf ya, saya tidak setuju dengan kamu karena berbicara kan juga lebih efektif. Berarti mungkin ada cara lain juga dong yang lebih efektif. Tidak hanya memorizing atau speaking, tapi juga dengan yang cara lain. Second picture, I think we should collect our tasks to school once a fortnight. Ya. Saya rasa kita mesti ya mengumpulkan tugas-tugas kita ke sekolah ya sekali 2 minggu, katanya. Kemudian mild disagreement-nya adalah I don't think so. It may not be too effective. Jadi penolakan halusnya adalah saya pikir tidak seperti itu mungkin tidak terlalu efektif. Oke, untuk menguji pemahaman masing-masing, let's go to exercise. Complete the picture below by write agreement and disagreement expressions. Jadi lengkapilah gambar-gambar di bawah ini dengan ekspresi setuju dan tidak setuju yang benar ya. Oke, kita lihat situasinya. I'm sure the end of the world will be in 2020, katanya. Saya yakin, katanya, akhir dunia ini atau kiamat di tahun 2020, katanya. Ini pernyataan yang perempuan. Kira-kira dari keterangan laki-laki ini dia bilang seperti ini, bla bla bla. Allah knows the best time, katanya. Allah lebih tahu waktu yang terbaik. Kira dia setuju apa enggak nih? Berarti dia kayaknya tidak setuju dengan pendapat perempuan ini. Isinya apa? Oke, bisa kita isi dengan seperti ini. That doesn't make sense. Okay. Next, go to the second picture. Should we give a veil on her birthday? Ya, mestikah kita beri ya jilbab ya atau selembar jilbab di hari ulang tahunnya? Bla bla bla. I'm sure she will like it. Jadi keterangannya saya yakin dia akan suka. Berarti kayaknya setuju ya yang bagian ekspresi kedua ini kita isi dengan I do agree with you. Okay, the student you can feel another. Jadi kalian bisa mengisi dengan ekspresi yang lain ya. Okay, second exercise still the same as instruction. Jadi instruksinya masih sama. Tapi kalau kita lihat-lihat ini kayaknya ini strong apa mild ya. Nah, kayak ini ada mild ya. Mild agreement and mild disagreement. The first picture, why don't we take Atu picture, Upin? Kata dia. Bla bla bla, Atu will be so happy. Nah, ini adalah bagian mild agreement ya. Mungkin bisa kita balas dengan seperti ini ya. Aha, ya, that's a good idea, Ipin. Itu kan adalah mild agreement expression. Go to the second picture. Orange juice is better this afternoon. Bla bla bla, this cafe has special drink. Jadi kawannya kayaknya menolak. Jadi menolaknya tapi mungkin secara halus ya. Karena dari keterangannya ini disebut dengan mild disagreement. Mungkin bisa kita isi dengan I disagree at this moment. Saya tidak setuju untuk kali ini. Berarti sebelumnya mungkin dia setuju.
Go to the last exercise. Answer the questions below by right agreement and disagreement expressions. Jadi jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan ekspresi agreement dan disagreement yang tepat. Number 1, Rian, the government plans to raise the electricity bill next month. Honey, blah blah blah, it will increase the amount of poor people. Dari keterangannya kayaknya Hani ini gimana? Itu akan meningkatkan katanya jumlah orang-orang miskin. Berarti setuju nggak dia dengan pertanyaan Rian? Bahwa pemerintah berencana akan menaikkan tagihan listrik bulan depan. Kayaknya enggak ya. So the suitable expression to complete the dialogue is, mana ekspresi yang tepat? Kita coba ya. A, I agree with you. Saya setuju dengan kamu. B, I totally disagree. Saya sangat tidak setuju. C, I don't disagree. Ya, berarti dia setuju. Saya setuju. D, I agree. Saya setuju. Jadi jawabannya adalah B ya. I totally disagree. Number 2, Maya and Nuri. Maya, so where will we go? Nuri, how about the beach? Jane, blah 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 blah, it's awesome. Dari keterangannya ini menyenangkan ya, itu luar biasa katanya. Kemudian Jane, Kuta Beach, sounds interesting, right? The answernya yang mana ya dari alasannya? Kita mau pergi kemana nih katanya ya? Ke pantai. Si Jane kayaknya senang dari keterangannya. A, that's not so true. Itu tidak terlalu benar atau tidak setujulah kata dia. B, I don't quite agree ya. Saya sangat tidak setuju. Don't quite. Kemudian C, I think so too. Saya setuju juga atau saya pikir seperti itu juga. D, I don't think so. Saya pikir tidak seperti itu. Jadi jawabannya tepat adalah C, I think so too. It's time to conclude our lesson today. Agreement and disagreement. Agreement means that we approve toward someone's idea, opinion, or choice about something. Jadi pernyataan setuju terhadap apa saja, mungkin idenya, pendapat orang, bisa juga ya, atau pilihan kita terhadap sesuatu hal. Nah, jenis agreement ini ada 2. First, strong agreement, jadi kita menyatakan setuju itu benar-benar yakin, bahkan mendekati 100%. Yang kedua, mild agreement, jadi ini ada pernyataan keyakinan kita itu ya ada sedikit keraguan di dalamnya ya. Next, disagreement means that we don't approve or dislike towards someone's idea or opinion or choice about something. Jadi kita menyatakan tidak setuju terhadap ya pendapat atau ide ataupun pilihan terhadap sesuatu hal. Kinds atau jenisnya juga sama, ada strong disagreement, bahwa kita menyatakan tidak setuju itu benar-benar tidak setuju ya, benar-benar tidak masuk akal oleh kita. Dan yang kedua, mild disagreement, itu yang menyatakan kurang setuju, apa istilahnya itu, kita menyatakan tidak setuju itu secara halus atau lembut. Okay guys, do you get it? Well, 9th grade students, that's all for our lesson today about agreement and disagreement. See you for the next meeting and material. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.